Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya sendiri Fitria Novianti dengan NIM 2304126190. Perkenalkan, nama saya Irham Mayudi dengan NIM 2304113175. Perkenalkan, nama saya Rahmi Salsabila dengan NIM 2304114603. Perkenalkan, nama saya Fauzah Ramadini dengan NIM 2304127105. Dan saya terakhir, nama saya Restu Anggara dengan NIM 2304111344. Baik, di sini kami akan membahas vitamin yang larut air dan lemak dan mineral makro dan mikro pada ikan salmon. Ikutin terus ya keseruan kami. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral pada ikan salmon dalam berbagai tipe pengolahan. Yang disusun oleh saya sendiri, Fauzah Ramadini, Fitria Novianti, Irham Mayudi, Rahmi Salsabila, dan Restu Anggara. Di sini ikan salmon merupakan salah satu sumber hewani yang kaya akan nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Kandungan vitaminnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam airnya seperti vitamin B kompleks, B1, B2, B6, dan B12, serta vitamin C yang berperan dalam metabolisme energi, fungsi syaraf, serta sistem imun tubuh. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemaknya seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang berperan dalam kesehatan mata, perlindungan sel, dan proses pembekuan sel darah. Selain vitamin, ikan salmon juga mengandung mineral makro seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan natrium yang berperan dalam pembentukan tulang, metabolisme energi, dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu ikan salmon juga mengandung mineral mikro seperti zat besi, seng, selenium, dan yodium yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, fungsi enzim, serta regulasi hormon steroid. Kandungan pada ikan salmon ini juga dapat berubah-ubah tergantung pada tipe pengolahannya. Iya, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan vitamin larut air dan vitamin larut lemak pada ikan salmon. Jadi, ikan salmon itu mengandung dua jenis vitamin utama, yaitu vitamin larut air dan larut lemak. Jadi vitamin larut air itu lebih mudah larut dalam cairan tubuh dan berperan dalam metabolisme energi serta sistem imun. Beberapa contoh vitamin larut air dalam salmon adalah vitamin B1 atau dalam kurung thiamin yang membantu metabolisme energi. Vitamin yang kedua itu vitamin B2 yaitu riboflavin. Jadi yang berfungsi dalam memproduksi energi dan sistem saraf. Serta vitamin yang lainnya itu B6 dan B12 yang berperan dalam membentuk atau membentukkan sel darah merah. Selain itu, vitamin C juga ditemukan dalam ikan salmon, teman-teman. Meskipun dalam jumlah kecil dan berperan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara itu, vitamin lemak cenderung disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan lebih terhadap proses pengolahan tertentu. Seperti itu. Vitamin A berperan dalam kesehatan mata dan sistem imun. Jadi, vitamin D juga membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang. Juga vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi seperti itu, teman-teman. Mineral makro dan mikro pada ikan salmon. Selain vitamin, ikan salmon juga kaya akan mineral makro dan mikro yang penting untuk berbagai fungsi tubuh. Mineral makro seperti kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, sedangkan fosfor membentuk dalam metabolisme energi. Magnesium berkontribusi pada fungsi enzim dan kontraksi otot.
Sementara kalium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung fungsi otot dan saraf. Di sisi lain, mineral mikro dalam salmon meliputi zat besi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin untuk transportasi oksigen dalam darah. Seng berkontribusi terhadap sistem imun dalam proses penyembuhan luka, sedangkan selenium bertindak sebagai antioksidan yang membantu dalam kerusakan oksidatif. Tembaga juga hadir dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh. Kandungan mineral ini membuat ikan salmon menjadi makanan yang sangat bernutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Pengaruh pengolahan terhadap kandungan mineral dari ikan salmon. Seperti yang kita tahu, pada proses pengolahan bisa terjadi yang namanya pengurangan dari kandungan gizi dari produk tersebut. Beberapa metode dapat mengurangi kandungan dari mineral vitamin ikan salmon. Contohnya saja proses pemanggangan, di mana pada proses pemanggangan ini kandungan vitamin B kompleks bisa turun hingga 12-18%. Lalu, vitamin C-nya bisa turun hingga 30%. Lalu, contoh selanjutnya yaitu adalah proses penggorengan. Pada proses penggorengan ini, ikan salmon bisa vitamin B-nya itu bisa berkurang hingga 50%. Dan juga kandungan vitamin C-nya itu bisa teroksidasi dan juga bisa rusak karena dari suhu panas yang sangat tinggi pada saat proses penggorengan. Lalu contoh selanjutnya itu adalah proses pengasapan. Nah, pada proses pengasapan ini vitamin B1 dan juga B6 itu bisa berkurang hingga 20%. Dan juga pada proses pengasapan ini biasanya pada saat mengolah ikan salmon dengan cara pengasapan, biasanya ditambahkan kandungan yang namanya kandungan natrium. Jadi sehingga kandungan natrium pada ikan tersebut semakin tinggi. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa ikan salmon ini merupakan salah satu ikan yang kaya akan vitamin dan mineral yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Nah, kandungan vitamin yang larut air dan larut lemak dapat bermanfaat bagi berbagai sistem fungsi tubuh, mulai dari metabolisme energi hingga kepada sistem imun. Selain itu, kandungan mineral makro dan mikro sangat berfungsi atau sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang, peredaran darah, maupun fungsi enzim. Nah, namun kandungan nutrisi tersebut dapat mengalami perubahan karena tergantung kepada metode pengolahannya. Salah satu metode pengolahan yang dapat mengurangi kandungan nutrisi pada ikan salmon ini ialah penggorengan, di mana penggorengan ini dapat menghilangkan kandungan nutrisi seperti vitamin C dan vitamin B kompleks. Dengan kita memilih metode pengolahan yang tepat, kita dapat melihat bahwa mengonsumsi ikan salmon ini dapat menjaga kesehatan bagi tubuh secara optimal. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman yang sudah menonton bisa menyerap ilmu dengan baik. Sekian dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. See you next video. Bye-bye.